Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramadhani Dian Winarko dari program studi D3 Teknik Mesin Universitas Islam 45 Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proses produksi pembuatan kertas dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Produksi yang diampu oleh Ibu Sukwati Dewi Asrika, SEMM. Sebagai alat yang paling dekat dengan dunia pendidikan dari zaman dulu hingga sekarang, sepertinya kertas memang menjadi salah satu alat belajar yang tidak tergantikan. Terbukti, meskipun zaman sekarang banyak media belajar baru seperti smartphone dan juga komputer yang dijalankan serba online, media belajar seperti buku tetap dipakai. Dari menulis tangan, banyak manfaat yang bisa didapatkan, mulai dari perkembangan motorik hingga mudahnya tulis tangan untuk diingat ketika kita belajar. Nah, bicara tentang buku, mari kita belajar juga tentang kertas. Hari ini mari kita bersama menelusuri proses pembuatan kertas hingga menjadi sebuah buku. Dari mulai bagaimana mencari bahan baku, proses pabrik, hingga dikemas untuk diperjualbelikan dalam beberapa proses berikut ini. Bicara mengenai proses pembuatan kertas, tentu saja kita memulai dari pemanenan pohon. Iya, karena seperti yang kita tahu, kertas berasal dari pengolahan serat kayu yang dihasilkan dari bubur kertas atau yang dinamakan pulp. Nah, dalam produksinya, pohon yang digunakan untuk menghasilkan kertas ada berbagai macam pohon yang bergantung pada tempat dan juga populasi pohon tersebut. Contohnya aja Amerika Utara, di mana produksi kertas menggunakan pohon pinus ataupun pohon cemara. Sedangkan untuk negara-negara seperti Amerika Latin, Spanyol, Australia, dan Afrika Selatan menggunakan pohon kayu putih yang berjenis Eucalyptus colobus atau Eucalyptus grandis. Nah, seperti untuk Asia Tenggara sendiri, seperti Indonesia, kebanyakan kertas itu dihasilkan dari pohon akasia atau Acacia mangium. Lalu alternatif lain, ada juga produksi kertas Cina yang menggunakan pohon bambu sebagai bahan baku. Padahal bambu merupakan komoditi tanaman mahal, karena terkenal bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Nah, dari semua pohon yang disebut tadi, selain memiliki populasi yang cukup, syarat lain dari pohon penghasil kertas adalah siklus panen yang cepat, sebut saja bambu. Umur pohon yang satu ini memiliki produktivitas yang tinggi, mulai dari umur 5 tahun dan juga pemeliharaan yang mudah. Hal ini berbeda dengan kayu seperti jati yang hanya bisa dipanen minimal saat berumur 10 tahun bahkan 40 tahun. Setelah memasuki gudang di pabrik, semua kayu yang sudah dikumpulkan kemudian mendapatkan perlakuan khusus untuk disiapkan ke proses selanjutnya. Pada tahap persiapan kayu ini, semua kayu yang sudah dikumpulkan dimasukkan ke sebuah mesin menggunakan alat berat yang nantinya melakukan pembersihan pada kayu seperti mencabut kulit kayu hingga memotong bahan baku kertas ini menjadi ukuran yang kecil. Nah, dalam tahapan persiapan kayu ini, kulit kayu dihilangkan karena karakter kayu yang dianggap tidak layak digunakan sebagai bahan dasar kertas. Ya, setidaknya itulah anggapan dari pabrik dunia modern tentang kulit kayu. Padahal, secara penggunaan kulit kayu sebenarnya bisa dijadikan kertas antik seperti kertas asli Indonesia yang bernama daluang yang dianggap sebagai cikal bakal kertas di Indonesia. Metode bleaching yang dilakukan sudah menggunakan zat kimia ramah lingkungan seperti bebas dari klorin, lalu hanya menggunakan oksigen dan peroksida. Jadi tentu aja proses ini sudah aman banget buat lingkungan dan juga para pekerja. Setelah proses ini selesai, maka didapatkan bubur kertas putih atau pulp yang diinginkan. Sekarang kita masuk pada proses utama hari ini, yaitu pembuatan kertas. Dalam proses ini, pulp yang sudah didapatkan tadi dicampurkan dengan pewarna, pencerah, kaji, dan juga air, sesuai dengan kebutuhan kertas yang akan diproduksi. Seperti yang kita tahu, ada banyak macam kertas yang diproduksi untuk berbagai kebutuhan, seperti kertas HVS, kertas karton, kertas kalkir, dan lain-lain.
Dalam proses ini, salah satu bahan yang dapat perhatian khusus adalah air. Karena penggunaannya yang sangat banyak, setidaknya dalam 1 kg kertas yang dibutuhkan yaitu 100 liter air dalam pengolahannya. Maka dari itu, pabrik-pabrik kertas tidak pernah didirikan jauh dari sumber air. Karena kebutuhan fasilitas ini, pabrik kertas modern membuat penampungan sirkulasi air, agar air yang digunakan bisa terpakai kembali dan tentunya bisa menjaga lingkungan sekitar. Setelah pencampuran tadi dilakukan, pulp kemudian dimasukkan ke mesin kertas yang berupa serangkaian roda raksasa yang berputar sangat cepat dan putarannya tidak main-main. Roda-roda ini mencapai kecepatan 90 km per jam. Dengan kecepatan ini, bubur kertas juga mendapat tekanan tinggi. Setelah diputar dan mendapatkan tekanan, bubur kertas tadi mengeras dan menjadi lembaran kertas yang kemudian dikumpulkan menjadi satu gulungan raksasa. Dalam satu gulungan terdapat kertas panjang 80 km dengan lebar 8,5 meter dan beratnya mencapai 120 ton. Proses produksi kertas dengan bahan baku lain, semua tahapan tadi dilakukan sama persis. Hanya untuk kertas dari bambu menghasilkan kertas kuning dan bukan putih. Karena penggunaan kertas dari bambu juga berbeda dari kertas pada umumnya. Makanya, kertas bambu ini selalu ditampilkan lebih beda. Selanjutnya, kita tiba pada proses akhir, yaitu pengemasan. Pada tahap ini, gulungan kertas raksasa dimasukkan ke mesin pemotong untuk dibuat menjadi ukuran yang sesuai. Mulai dari ukuran A0, A1, A2, A3, dan A4. Yang kemudian kertas itu dikemas dengan sesuai merek. Jadi sudah tahu kan panjang perjalanan yang ditempuh kayu untuk menjadi kertas? Yang terakhir, untuk mengontrol kebutuhan kertas dan penggunaan pohon penghasil kertas agar tidak menimbulkan masalah lingkungan, beberapa perusahaan modern melakukan pembudidayaan tanaman penghasil kertas mandiri. Agar produksi kertas mereka tidak terganggu dan juga mereka bisa menjaga lingkungan. Semoga aja hal ini bisa dilakukan oleh semua perusahaan agar bumi kita tetap terjaga dan tidak semua pohon menjadi kertas. Orang bijak pernah berkata, percaya itu diibaratkan secari kertas, apabila telah hancur, maka sulit dikembalikan seperti semula. Sekian penjelasan yang saya berikan tentang produksi kertas. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.